Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya rencana iblis terhadap Yesus. Apakah sebenarnya iblis ingin agar Yesus tidak disalibkan, seperti yang dia katakan melalui Petrus? Ataukah iblis ingin supaya Yesus disalibkan, seperti yang dia kerjakan melalui Yudas? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk membantu pelayanan ini menjangkau lebih banyak orang ya. Terima kasih. Pribadi Petrus dan Yudas adalah pribadi yang sangat berbeda. Kelihatannya Yudas waktu dipanggil Yesus, dia datang mengikuti Yesus pun bukan dengan hati yang penuh cinta kepada Kristus. Dia mempunyai tujuan lain. Tujuan apa? Mungkin karena dia mempercayai Yesus sebagai Mesias. Dan dalam kacamata Yahudi, Mesias itu seorang raja. Oleh karena itu, ketika Yesus mulai populer, orang-orang Yahudi ingin menjadikan dia raja. Dan bahkan ketika dia ditangkap dan dituduh di hadapan Pilatus, dia dituduh sebagai raja, sehingga dituduh memberontak. Yesus tidak ingin menjadi raja seperti itu, sehingga dia berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi, antara harapan orang Yahudi tentang Mesias sebagai raja itu, berbeda dengan realita apa yang diberitakan Yesus tentang sifat kerajaannya. Itu dua hal yang berbeda. Ketika Yudas pun mengakui Yesus sebagai Mesias, pikirannya adalah pikiran ajaran Yahudi pada zaman itu. Mungkin akan menjadi raja yang penuh kekayaan. Apalagi dia ditugaskan sebagai bendahara dalam rombongan Yesus, yang mungkin dia mengharapkan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan menjadi koruptor. Ketika Yudas pun mengakui Yesus sebagai Mesias, pikirannya adalah pikiran ajaran Yahudi pada zaman itu. Mungkin akan menjadi raja yang penuh kekayaan. Apalagi dia ditugaskan sebagai bendahara dalam rombongan Yesus, yang mungkin dia mengharapkan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan menjadi koruptor. Jadi hatinya tidak ada pertobatan. Ketika mengikuti Yesus pun, dia mengikut dengan tujuan yang salah. Hal itu sudah diketahui oleh Yesus, dan diingatkan berulang kali oleh Yesus, dengan harapan dia bertobat. Jadi, dari awal hatinya itu adalah hati yang tidak murni. Hatinya dipenuhi keserakahan, keduniawian. Oleh karena itu, dia membiarkan keserakahan di hatinya itu berkuasa sedemikian rupa, sehingga iblis mempunyai pijakan, melalui hawa nafsu yang ada di dalam dirinya itu. Karena iblis masuk ke dalam kita kalau kita izinkan, melalui hawa nafsu yang bekerja di dalam diri kita. Misalnya dalam hal kemarahan. Marah yang menimbulkan dendam, dan tersimpan terus-menerus di dalam hati. Marah ini berdosa. Karena memberi tempat kepada iblis. Jadi, ketika ada dosa kita biarkan bercokol di dalam hati kita, entah itu dosa kemarahan, atau dosa keserakahan, atau dosa apapun, kalau kita biarkan untuk bercengkrama dalam hati kita, dan mencengkram perasaan kita, di situ menjadi tempatnya iblis. Maka, ketika hawa nafsu dosa itu dibiarkan bercokol dalam hati, itulah menjadi tempatnya iblis. Dan, kelihatannya Yudas Iskariot itu, hawa nafsu keserakahan berada dalam hatinya. Sejak awal dia ikut Yesus, tanpa pernah bertobat. Sehingga Yesus mengatakan, satu di antara kamu adalah iblis. Dan selama 3 tahun dia mengikuti Yesus, dan mendengar semua pengajarannya, tetapi tidak masuk di hatinya. Sehingga, ketika pada akhirnya dia mengetahui, bahwa gurunya ini ternyata tidak akan menjadi Mesias yang diharapkan bangsa Yahudi, mungkin dia berpikir, daripada tidak mendapat apa-apa, daripada rugi, lebih baik aku jual saja dia. Dan pikiran itu yang diilhamkan oleh iblis, dan Yesus juga tahu itu. Dan dia mengingatkan Yudas untuk yang terakhir kalinya. Jadi, yang terjadi pada Yudas ini bukanlah suatu pencobaan, tetapi dia menyerahkan kehendaknya dan pikirannya kepada kendali iblis. Itulah yang terjadi pada Yudas Iskariot. Maka pada akhirnya dia menyerahkan Yesus. Jadi apa sebenarnya kehendak iblis terhadap Yesus? Kehendak iblis adalah menghancurkan Yesus. Hanya melalui dua orang yang berbeda, yang mempunyai karakter yang berbeda. Karakter Yudas Iskariot yang membiarkan iblis menguasai dirinya, melalui hawa nafsu keserakahan yang ada di dalam dirinya. Berbeda dengan Petrus yang tidak dikendalikan oleh iblis, dia dicobai. Karena hatinya tidak pernah berhati jahat, dan tidak pernah dihardik oleh Yesus seperti Yudas. Petrus mendapat cobaan dari iblis, dan iblis mencoba untuk menggunakan Petrus, supaya rencana Yesus untuk mati itu jangan sampai terjadi, agar karya keselamatan, atau karya penebusan itu, tidak terjadi. Jadi,
Memang ada dua sisi dari kehendak iblis ini. Kehendaknya adalah agar Yesus mati supaya tujuan kemesiasan gagal melalui Yudas Iskariot. Tetapi juga agar Yesus tidak mati melalui Petrus, agar karya keselamatan itu tidak terjadi dan karya penebusan itu gagal. Iblis tidak mau Yesus disalibkan, iblis tidak mau karya keselamatan itu terjadi. Sehingga menggunakan berbagai cara. Penyaliban adalah kehancuran diri mereka sendiri. Dalam kacamata Yahudi, Mesias adalah seorang raja. Maka iblis menghalangi melalui Yudas, supaya orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan mati disalib, maka orang-orang Yahudi akan mengatakan, tidak mungkin Mesias mati disalib, karena Mesias datang untuk menghancurkan orang Romawi. Bukan malah disalibkan oleh orang Romawi. Jadi orang Yahudi tidak percaya dengan cara itu. Tetapi dengan cara mencobai Petrus melarang Yesus disalibkan, sebenarnya iblis hendak menghalangi agar karya penebusannya tidak terjadi. Jadi, iblis menggunakan dua cara yang berbeda. Menghalangi Yesus diakui sebagai Mesias melalui Yudas, dan sepertinya berhasil. Dan menghalangi karya penebusan melalui Petrus, dan sepertinya gagal, seperti telah dinubuatkan dalam Mazmur 91 ayat 11-13. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.